Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilmi dari kelas IF104. Sekarang saya izin menjelaskan untuk terkait jawaban dari UAS algoritma, yaitu membuat sebuah program sederhana berupa penjumlahan, pengurangan, dan pengalian. Baik, ini saya izin menjelaskan dari awal. Yang paling penting dalam membuat sebuah program C++, yaitu adalah mengisi include stream dan username test std. Oke, kita lanjut ke bagian utamanya ya. Di sini yang terjemahin main itu apa? Main itu adalah komposisi utama dari sebuah program. Yang pertama kali kita buat adalah menentukan yang namanya variabel. Nah, di sini kita menggunakan variabel integer. Gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan data yang nanti bakal diinput oleh pengguna. Di sini kita ada beberapa bilangan 1, bilangan 2, menu, dan hasil. Oke, kenapa saya menggunakan integer? Karena integer ini biasanya untuk perjumlahan juga, karena dia digunakan untuk menyimpan sebuah bilangan bulat, hanya bilangan bulat, bukan bilangan desimal juga. Oke, untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat atau mengeluarkan sebuah kalimat nih. Kalimat apa? Kita kan mau bikin perjumlahan yang hasilnya nanti bilangan 1, terus pengguna mengisi, bilangan 2, terus pengguna mengisi. Nanti pengguna bakal memilih tuh dari dua bilangan itu mau diapain, mau ditambah, dikurang, dikali. Nah, yang pertama kali kita buat adalah yaitu sebuah kalimat. Sebenarnya kalimat pertanyaan buat pengguna mau dimasukkan apa bilangan. Misalnya untuk cout, kita di sini menuliskan cout. Cout itu apa? Cout itu untuk mengeluarkan sebuah kalimat atau sebuah ya teks, yaitu di sini kita menulis bilangan 1,2 dan nanti yang bakal diisi oleh pengguna. Nanti ketika bilangan 1 ini keluar, otomatis pengguna itu bakal mengisi dengan angkanya random, mungkin tergantung penggunanya. Misalkan angka 2. Nah, angka 2-nya ini nggak mungkin dong didiemin aja. Jadi yang keduanya ini harus dimasukin ke sistem supaya nanti kebaca, supaya bisa dijumlahin. Cara masukinnya gimana? Dengan cara C-in. C-in ini untuk apa? Untuk memasukkan sebuah data ke program yang kita bakal jalanin. Nah, nanti dia bakal C-in. Nah, di sini kenapa ada bilangan 1 ini adalah nanti data yang nanti yang pengguna input, misalnya bilangan 1 itu datanya mau ditaruh di mana gitu. Datanya kita taruh di C-in, menggunakan C-in di mana? Di variabel integer tadi di bilangan 1. Nanti yang bakal di ketik oleh pengguna nomornya disimpan nanti nih di bilangan 1. Berikutnya di cout yang kedua ini untuk menentukan nanti bilangan bilangan kedua yang bakal dipilih oleh nanti user yang bakal menggunakan programnya. Oke, selanjutnya kita kalau misalkan pengguna sudah menentukan bilangan pertama dan bilangan kedua, tentunya kita harus memberikan pilihan nih, angka yang kedua, angka itu mau diapain, mau ditambah, dikurang, atau dikali. Yang pertama kali kita lakuin adalah mengeluarkan cout. Kita bertanya nih dengan mengeluarkan sebuah teks. Teks yang keluarannya apa? Yaitu pilihan. Kita menginfokan kepada penggunanya. Untuk pilihannya ada 3, yaitu ada 1 tambah, kalau kita klik angka 2 itu kurang, 3 itu kali. Oke. Nah, selanjutnya baru kita kasih cout lagi untuk pengguna nanti memilih mau pilihan atau penjumlahan apa. Kalau yang cout yang pertama ini, yang pilihan ini untuk menginfokan kepada pengguna menu-menu apa aja yang ada. Dan terus-terusnya, setelah cout masukkan pilihan, nanti pengguna ini bakal memilih nih angka 1, 2, dan 3. Pilihan tersebut nanti bakal di-C-in atau dimasukkan ke dalam program. Ke mana? Ke variabel yang tadi menu ini, integer. Oke. Setelah pengguna tadi menginput bilangan pertama, bilangan kedua, kemudian
tadi sudah memilih menu, misalkan dia memilihnya tambah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita jalankan programnya, yaitu dengan cara menambah bilangan 1 atau bilangan 2. Tapi sebelum itu, ini kan banyak ya pilihannya, tambah, kurang, dan kali. Jadi kita bikin dulu sebuah program itu menggunakan switch case. Tapi selain switch case ini kita juga bisa menggunakan yang namanya if ya, if else. Tapi lebih kompleks, jadi kita yang lebih sederhana aja menggunakan switch case. Yang pertama kita tulis program switch. Nah ini kita masukin variabel yang tadi, yang menu. Jadi nanti menu ini bakal ada 3 opsi nih pilihan, yang tadi tambahan, kurang, dan kali. Nah, case pertama yaitu angka 1 tambah. Kita buat programnya dulu dengan cara apa? Hasil sama dengan bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Ditambah karena penjumlahan. Break, ini kita tambahin break supaya programnya berhenti di sini aja, gitu, tidak berulang. Nah, langsung kita case kedua, yaitu kurang. Hasil sama dengan bilangan 1 dikurang dengan bilangan kedua. Jangan lupa tambahin break. Case ketiga, yaitu kita hasil sama dengan bilangan pertama dikali bilangan kedua. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah membuat program switch case-nya ini, kita menampilkan hasil nih. Nah, nanti kan pengguna memilih bilangan 1, bilangan 2, kemudian memilih untuk pilihannya. Nah, ketika pengguna sudah memilih misalkan salah satu menu, nanti kita program bakal ngejalanin sesuai dengan case yang pengguna pilih. Nanti hasilnya itu bakal kita tampilin dengan cara apa ditampilinnya? Seperti yang tadi saya kasih tahu, jadi ketika kita mengeluarkan sebuah data program itu menggunakan cout, yaitu cout, kita tulis juga hasilnya adalah, baru kita panggil kembali hasilnya. Hasilnya dari mana? Hasilnya itu adalah yang tadi pengguna pilih menunya. Misalkan tambahan nih, bilangan 1 ditambah bilangan 2, hasilnya nanti bakal disimpan di variabel hasil. Nanti ketika sudah selesai dijalanin, otomatis langsung kita panggil nih. Hasilnya adalah kita panggil hasil yang tadi menggunakan variabel hasil yang tadi. Nah, sudah. Nah, kita coba untuk program yang telah saya buat ya. Kita kontrol, run code. Nah, di sini nanti bakal muncul bilangan pertama. Misalkan kita pilih dulu nih, muncul, kita tunggu sebentar ya. Bilangan pertama, misalkan kita di kata 10. Jadi kita enter, bilangan keduanya berapa? 10. Nah, di pengguna tuh dikasih pilihan tambah, kurang, atau 3. Nah, klik 3. Ketika kita enter, nah nanti program bakal memilih dia mau ngejalanin yang mana sesuai dengan menu yang kita pilih. Misalkan masukkan pilihan 3 itu kali, nanti program yang bakal dijalankan yaitu case 3 aja, case 1, case 2 tidak dijalankan karena permintaannya hanya kali aja. Nanti bakal dijalankan bilangan pertama yang diinput dikali dengan bilangan kedua. Hasilnya bakal disibel ke variabel hasil. Ketika kita klik, nah nanti program bakal mengeluarkan sebuah teks hasilnya adalah dan memanggil variabel hasil. Jadi 10 kali 10 100. Nah, ketika sebuah pengguna memilih, misalkan dipilih tadi kita ke 3, nah hasilnya itu disimpan dulu ke variabel hasil. Baru nanti dia hasilnya adalah ketika cout terakhir yang menampilkan hasil berupa teks hasil adalah, nah 100-nya ini itu udah berupa panggilan dari variabel hasil. Gitu. Oke, kita coba sekali lagi mungkin untuk pengurangan ya. Kita run code lagi. Misalkan bilangan pertama 80. Nah, di sini kita bilangan kedua 50. Kurangan 2. Nah, hasilnya 30. 80 dikurang 50 sama dengan 30. Oke, baik untuk penjelasan
singkat saya mengenai program dasar untuk penjumlahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Cian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.